Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perencanaan manajemen pelatihan dalam mata kuliah manajemen pelatihan. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, perencanaan top-down dan bottom-up. Kedua, penerapan perencanaan dalam manajemen pelatihan. Ketiga, proses perencanaan dalam manajemen pelatihan. Dan yang terakhir adalah hambatan dalam perencanaan. Baik, perkenalkan, nama saya Fajria Nur Azizah dengan NIM 2017-07217. Saya akan membahas mengenai perencanaan top-down dan bottom-up. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa itu perencanaan. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada rentang waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dalam suatu pelatihan perlu adanya perencanaan yang matang, di mana perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk merancang sebuah pelatihan agar suatu pelatihan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari pelatihan akan tercapai. Sebelumnya, kita sudah mengetahui apa pengertian dari perencanaan. Dapat kita ketahui bahwa perencanaan itu terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan top-down dan bottom-up. Perencanaan top-down dapat disebut dengan perencanaan dari atas ke bawah. Perencanaan ini adalah model perencanaan yang dilakukan oleh manajer atasan yang ditujukan kepada bawahannya, di mana yang mengambil keputusan adalah atasan, sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Sebagai contoh yaitu perencanaan yang dibuat oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, di mana masyarakat hanya sebagai pelaksana saja. Selanjutnya, perencanaan bottom up. Perencanaan bottom up memiliki arti perencanaan dari bawah ke atas. Perencanaan ini merupakan perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan, dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian di bidang pemerintahan, bottom up planning atau perencanaan bawah ke atas adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan perencanaan top-down dan bottom-up. Kelebihan dan kelemahan perencanaan top-down. Kelebihan perencanaan top-down yang pertama, masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan, program tersebut sudah dapat berjalan sendiri. Yang kedua, hasil yang dikeluarkan bisa optimal. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja para pekerja di pemerintahan dalam menyelenggarakan suatu program. Kelemahan perencanaan top-down. Yang pertama, masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif. Yang kedua, masyarakat tidak bisa melihat seberapa jauh suatu program tersebut telah dilaksanakan. Yang ketiga, peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan. Yang keempat, masyarakat menjadi kurang kreatif dengan ide-ide mereka. Kelebihan dan kelemahan perencanaan bottom-up. Kelebihan perencanaan bottom-up yang pertama, peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide. Yang kedua, tujuan yang diinginkan oleh masyarakat akan dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang ketiga yaitu, pemerintah tidak perlu bekerja secara optimal. Yang keempat, masyarakat akan lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide. Selanjutnya, kelemahan perencanaan bottom-up. Yang pertama, pemerintah akan tidak begitu berharga karena perannya tidak begitu besar. Yang kedua, hasil dari suatu program tersebut belum tentu baik. Yang ketiga, hubungan masyarakat dengan pemerintah tidak akan berjalan lebih baik.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Arfandi, NIM 2017-07-2009. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan perencanaan dalam manajemen pelatihan. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan ini menurut Kristina yaitu suatu kegiatan menganalisis secara logis untuk mendapatkan informasi atau data-data yang akan dianalisis gitu. Nah, di sini juga yaitu yang bisa disebut juga training need analysis. Training analysis itu tahap menjadi 3. Yang pertama yaitu ada tentang kebutuhan delegasi karyawan. Nah, delegasi karyawan ini bagaimana kita bisa menyemangati karyawan yang akan melaksanakan menganalisis pelatihan tersebut gitu, agar tetap semangat. Yang kedua yaitu tentang kebutuhan teknologi atau bagaimana penggunaan komputer secara baik. Nah, di sini seorang analisis pelatihan juga harus bisa menggunakan teknologi gitu, dan bisa mengetahui bagaimana caranya menggunakan teknologi secara baik. Yang ketiga yaitu tentang pelatihan secara tradisional, yaitu ada syarat-syarat tertentu seperti kesehatan ataupun keselamatan kerja. Yang kedua yaitu tentang perencanaan dan pelatihan. Nah, perencanaan pelatihan ini esensi pelatihan karena tahap ini agar terlaksana suatu tujuan yang akan dilaksanakan. Di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sasaran pembelajaran dan program pelatihan. Yang kedua yaitu tentang menerapkan metode yang tepat. Nah, bagaimana menerapkan metode yang tepat agar penerapan perencanaan ini bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga yaitu penerapan penyelenggaraan dan dukungan yang lain. Nah, penyelenggaraan ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dukungan dari yang lainnya. Yang keempat yaitu ada memilih dari keberagaman media. Jadi kita harus mengetahui bagaimana caranya menguasai keberagaman media pada saat ini. Yang kelima yaitu menerapkan isi. Yang keenam yaitu ada mengidentifikasi alat evaluasi. Nah, mengidentifikasi alat evaluasi ini bagaimana caranya kita mengidentifikasi secara baik dan benar untuk mengetahui alat evaluasi apa saja yang akan dibutuhkan. Yang ketujuh yaitu menyusun urutan pelatihan. Nah, jadi kan menyusun urutan pelatihan, bagaimana kita cara menyusun cara tersebut dengan baik. Jadi agar pelaksanaan manajemen pelatihan ini berjalan dengan baik. Baik, pembahasan tentang yang ketiga itu implementasi pelatihan. Nah, implementasi ini terbagi sebuah pelatihan efektif atau implementasi dari program pelatihan tersebut. Jadi bagaimana mengimplementasi atau pelaksanaan yang akan diselenggarakan. Yang keempat yaitu yang terakhir. Yang terakhir tentang evaluasi pelatihan. Nah, di sini butuh adanya evaluasi agar penerapan perencanaan atau manajemen pelatihan tersebut bisa apa saja kesalahan yang telah dilakukan gitu, agar bisa kedepannya bisa lebih baik daripada sebelumnya gitu. Mungkin sampai situ saja presentasi, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke proses perencanaan dalam manajemen pelatihan. Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwasannya proses perencanaan dalam manajemen pelatihan adalah kegiatan untuk merencanakan serta menetapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam suatu pelatihan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, mulai dari waktu, tempat, pemateri, sampai dengan tahap evaluasi. Tujuannya adalah 1. Mengurangi ketidakpastian akan adanya perubahan
pada saat pelatihan atau hal-hal yang tidak diinginkan, jadi dapat mengurangi. Yang kedua, memusatkan perhatian pada sasaran dari pelatihan. Yang ketiga, kegiatan pelatihan menjadi lebih ekonomis, dalam artian tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya, yang mana dapat mengakibatkan kerugian dari pihak yang melakukan pelatihan. Yang keempat, memudahkan dalam sisi pengawasan. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan pokok proses perencanaan dalam manajemen pelatihan. Ada 9 kegiatan pokok. Yang pertama, menetapkan pengelolaan program pelantikan. Kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, menetapkan materi. Keempat, menetapkan metode. Kelima, menetapkan media. Yang keenam, menempatkan tempat dan waktu. Yang ketujuh, menetapkan pemateri beserta peserta pelatihan. Yang kedelapan, menetapkan berbagai kegiatan atau bisa disebut juga rundown. Dan yang kesembilan terakhir yaitu mengevaluasi. Itulah dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nur Febriati. Nomor induk mahasiswa saya 2017-072-0013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya tentang hambatan dalam perencanaan. Di sini ada banyak hambatan yang terjadi dalam proses perencanaan. Yang pertama yaitu tujuan yang tidak jelas. Jadi, alasan pelaksanaan pelatihan ini tidak disampaikan dengan jelas sehingga yang mengemban tugas tersebut tidak mengetahui apa tujuan dari pelaksanaan pelatihan tersebut. Yang kedua yaitu nilai-nilai yang tidak jelas, di mana nilai-nilai dari organisasi tidak dimengerti oleh anggota. Nah, yang ketiga, filosofi manajemen yang tidak layak, yaitu prinsip-prinsip manajemen yang melandasi pengambilan ketetapan dan pembentukan atmosfer kerja tidak berpijak pada kenyataan yang ada dan tidak berpihak pada kemanusiaan. Yang selanjutnya, nomor keempat, kurangnya perencanaan serta pengembangan manajemen, yaitu persiapan akan tujuan organisasi di masa yang akan datang tidak diantisipasi dan tidak direncanakan secara mantap. Yang kelima, struktur organisasi yang membingungkan. Orang-orang yang berada di dalam organisasi tidak terstruktur secara efektif dan efisien. Yang keenam yaitu kontrol yang memadai, di mana keputusan yang buruk diperoleh dari informasi yang kurang akurat dan tidak ditangani oleh orang yang tepat. Yang ketujuh yaitu rekrutmen dan seleksi yang kurang tepat, yaitu orang-orang yang direkrut kurang memiliki pengetahuan, karakter, dan keahlian yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan yaitu imbalan yang tidak adil, yaitu orang-orang di dalam organisasi tidak dihargai dengan pantas atau sistem penggajian tidak berjalan dengan lancar. Yang kesembilan yaitu training yang kurang, yaitu orang-orang yang berada di dalam organisasi kurang mendapat pelajaran secara efisien dalam mengerjakan tugasnya dan kurang mampu meningkatkan hasil kinerjanya. Yang ke-10 yaitu stagnasi personel, di mana orang-orang yang berada di dalam organisasi tidak menunjukkan sikap yang mendorong keefektifan penyelesaian tugas dan pengembangan organisasi. Yang ke-11 yaitu komunikasi yang tidak berjalan lancar, di mana visi organisasi ini tidak diketahui, koordinasi antara anggota organisasi pun lemah, iklim organisasi rusak, dan pengambilan keputusan tidak mendapatkan informasi yang cukup. Yang ke-12 yaitu tim kerja yang tidak berjalan dengan baik, yaitu di mana orang-orang di dalam organisasi seharusnya dapat bekerja sama tidak dapat menjalankan perannya dengan baik dalam kelompok
dan menjumpai berbagai kendala dalam bekerja sama. Yang ke-13 yaitu motivasi yang rendah, yaitu orang-orang yang berada dalam organisasi tidak mempunyai perhatian terhadap permasalahan organisasi dan kurang memaksimalkan upayanya dalam meraih tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu kreativitas yang rendah, yaitu di mana gagasan-gagasan untuk pengembangan tidak dimanfaatkan secara tepat dan terjadi stagnasi dalam mengembangkan gagasan-gagasan yang baru. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.